Semangat pagi ya, masih di program acara Jelita Warga Kota dan spesial di edisi Senin 12 Januari 2026. Kita akan melaksanakan talk show Warga Kota terkait dengan keamanan dalam cyber, yaitu penipuan online. Nah, tapi sebelum kita akan membahas topik untuk hari ini ya, kita akan kenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir di studio RPKD. Nah, yang pertama ada Putu Ananta Wijaya yang merupakan sandiman ahli pertama dari Dinas Kominfos Provinsi Bali. Selamat pagi Ananta, apa kabar? Selamat pagi Kak, baik kok. Oke, baik ya. Oke, selanjutnya ada Inyoman Sri Jaya Kusuma atau biasa dipanggil Oman. Ini adalah pranata komputer ahli pertama Diskominfos Provinsi Bali. Selamat pagi Oman, apa kabar? Selamat pagi Kak, jadi Tungkare hari ini baik. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Oman dan juga Ananta sudah hadir. Dan yang terakhir ada Nyoman Suwardana atau yang akrab disapa Blinyo. Ini adalah operator layanan operasional Diskominfos Kota Denpasar. Selamat pagi Bli, apa kabar? Kabar baik. Oke, kabar baik ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi kita akan mengedukasi masyarakat ya, warga kota terkait dengan topik bahasan kita, yaitu penipuan online. Ini cukup marak terjadi kalau kita perhatikan ya, apalagi dengan penggunaan sosial media dan dunia digital yang semakin berkembang pesat. Kadang kita sulit membedakan yang mana yang asli, yang mana yang penipuan. Kita ingin tahu nih, kenapa sih akhirnya penipuan online ini terus meningkat ya, seiring perkembangan teknologi. Apalagi sebenarnya kan kalau kita sendiri ingin lebih aware, ingin cari tahu kan harusnya lebih hati-hati. Kadang kita sudah saya tidak mungkin kena tipu, sudah hati-hati tapi ujung-ujungnya tetap kena gitu. Nah, kenapa sih akhirnya penipuan online ini bisa terus meningkat seiring perkembangan teknologi? Silakan Oman. Tadi terkait modus-modusnya itu salah satunya itu yang sekarang lagi marak juga adalah salah satunya ada penipuan pinjol. Okay. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa kasus di mana kita menerima uang nih. Ada orang menerima uang, kemudian dia ditelepon ataupun dihubungi oleh pihak orang yang yang mau nipu nih. Iya. Dia bilang kalau dia salah transfer, padahal itu adalah hasil dari pinjol. Nah, kemudian kalau kita nggak ngecek nih untuk mutasi rekeningnya, ini sebenarnya dari mana sih untuk sumbernya sumbernya gitu kan? Kalau misalnya gitu kita nggak ngecek, kemudian kita transfer langsung, itu bisa saja bikin kita itu yang bayar tagihannya kan? Kenapa? Karena orang lain itu bisa mendaftarkan pinjol tuh dengan gampangnya sekarang ya, pakai data orang lain. Kemudian kita tahu sekarang udah ada AI ya, ada AI, kita pakai mukanya orang lain itu untuk verifikasi wajah, kita bisa mendapatkan pinjaman online. Nah, itulah yang jadi salah satu modus penipuan yang saat ini masih terus banyak orang yang terkena ya. Kalau misalnya saya lihat di Facebook apalagi ya, mungkin saya lihat kok banyak yang bisa kena tipu kayak gini. Padahal sebenarnya kita itu perlu, kalau misalnya ada telepon seperti itu, kita harus ngecek dulu, verifikasi dulu mutasi rekeningnya dari mana sumbernya, seperti itu. Kemudian, nah untuk pertanyaan mengapa kasus penipuan online terus meningkat sering perkembangan teknologi, di sini kita tahu bahwa teknologi itu merupakan pedang bermata dua ya, atau pisau bermata dua. Jadi bisa digunakan untuk kebaikan. Itu contohnya itu kayak kita menggunakannya untuk mempermudah pekerjaan kita. Itu kalau jadi yang awalnya yang manual pakai tulis tangan, mungkin sekarang bisa langsung otomatis dari laptop ataupun PC kayak gitu. Kemudian untuk sebaliknya, kalau digunakan untuk keburukan itu digunakan untuk nipu orang, untuk ngebully orang dan lain sebagainya. Nah, kenapa kasus penipuan online ini sering terus meningkat? Itu karena kita tahu bahwa sekarang hampir sebagian besar orang di Bali terutama ya, sebagian besar udah punya HP, kemudian sebagian besar juga aktif di sosial media. Ini yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan online untuk melakukan kejahatannya. Di mana yang pertama itu ada akses yang mudah, pelaku bisa menjangkau ribuan calon korban
itu untuk ditipu. Jadi tinggal dia posting di Facebook, nanti di kayak jaring gitu kan. Oke. Ya di jaring itu nanti siapa aja yang kena kayak gitu. Jadi semakin banyak yang pakai sosial media juga, karena semakin banyak bisa korbannya yang bisa kena. Kemudian yang kedua yaitu anonimitas. Jadi anonimitas itu apa namanya ya? Anonim tanpa, pokoknya nggak diketahui lah. Pelaku bisa menyembunyikan identitas aslinya. Mereka bisa membuat akun palsu, nomor baru, bahkan menyamar sebagai orang lain, kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu korban lebih mudah diketemukan. Nah, korban mudah ditemukan di mana data korban itu sekarang kalau misalnya kita lihat mungkin sedikit miris juga ya, karena data kita itu bisa kita temukan di mana-mana di internet ya, bahkan nomor telepon, alamat dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang paling sering kita nggak aware itu adalah nomor telepon mungkin ya. Nomor telepon yang kita beli di counter-counter HP kan kita catat tuh nomornya tuh. Iya. Kita catat nomornya, kita nggak tahu itu nomornya itu dipakai buat apa. Mungkin aja kan bisa dijual itu data nomor HP-nya. Dan bahkan sekarang kita tahu mungkin warga kota bisa lihat mungkin ada telepon-telepon dari orang yang nggak dikenal, SMS yang nggak dikenal, itu mungkin saja nomor-nomornya itu mungkin sudah dijual ke datanya ke perusahaan mana seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang paling penting ini adalah masyarakat yang belum sepenuhnya paham bagaimana melindungi diri dari dunia digital. Banyak yang masih mudah percaya dengan tawaran menggiurkan di internet seperti itu, Kak. Oke, jadi semakin mudah memang ya sekarang untuk melakukan hal tersebut. Jadi masyarakat harus lebih aware lagi ya Oman ya. Nah, selanjutnya kenapa akhirnya media sosial dan aplikasi telepon atau pesan ini menjadi sarana yang paling sering digunakan untuk pelaku penipuan online? Silakan Blinyo. Kalau media sosial lebih banyak yang digunakan oleh penipu itu biasanya lebih gampang untuk mengakses, hanya memodalkan lewat telepon, internet, yang sudah bisa melakukan penipuan. Dan korbannya, untuk korban lebih luas kita untuk untuk mencari korbannya. Mungkin seperti itu. Jadi karena gampang tadi ya beli ya, dan modalnya cukup dengan punya kuota punya nomor telepon ya. Nah kadang kan banyak pasti ini juga warga kota yang sering merasa diteror dengan telepon nomor tidak dikenal yang satu hari bisa menelpon beberapa kali ya. Apalagi sekarang yang menggunakan media sosial ini udah dari seluruh kalangan usia. Jadi terutama untuk anak-anak ataupun juga orang yang sudah ini tua ya warga kota, jadi akan lebih rentan terkena penipuan online seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang usia produktif atau remaja juga kadang bisa menjadi korban dari penipuan online. Jadi tidak melihat usia ya. Kadang kita sudah berpikir kayaknya nggak mungkin kita deh yang jadi korbannya karena kita udah tahu nih apa ciri-cirinya, tapi tetap aja gitu. Nah, gimana nih Oman tanggapannya? Kenapa sih masih saja ada yang kecele akhirnya bisa tertipu ataupun juga masuk ke dalam penipuan online ini sendiri dari seluruh kalangan usia? Silakan Oman. Di sini banyak orang yang berpikir ya. Jadi kalau misalnya anak muda karena udah melek teknologi jadi nggak bisa kena tipu online lah ya. Itu sebenarnya cukup salah ya. Karena kenapa? Karena kepercayaan diri yang menyebabkan orang itu kepercayaan diri yang over ya. Itu yang menyebabkan orang itu menjadi melemahkan kewaspadaannya seperti itu. Di sini bahkan yang kena itu dari segala kalangan, yaitu dari anak muda, orang tua, kemudian orang yang berpendidikan, bahkan ada yang kena gitu. Banyak yang berpikir juga bahwa yang kena itu hanya orang-orang yang udah tua ya, atau yang udah orang tuanya lah kayak gitu. Jadi kenapa? Karena mereka gaptek kayak gitu. Banyak yang bilang kayak gitu kan. Nah sebenarnya anak muda ini bisa tertipu karena terlalu percaya diri dan itu dikarenakan karena mereka itu sering bertransaksi online. Kemudian semuanya fast pace ya, jadi semuanya
klik udah selesai Oke, gitu kan. iya, Jadi kadang-kadang anak-anak muda ini kurangnya itu adalah di ketelitian dan di verifikasinya. Jadi itu yang menyebabkan anak-anak muda ini kemungkinan besar untuk terkena penipuan online. Kemudian untuk orang tua itu karena ya bisa kita bilang mungkin pemahamannya lebih sedikit dibandingkan anak-anak muda ya. Pemahamannya untuk teknologi yang terbaru misalnya kurang update lah gitu kan. Jadi mungkin nanti untuk orang tua mungkin ditanya nih anaknya, ini nih benar apa enggak sih kayak gitu. Ini benar apa enggak kalau misalnya ada undangan online yang mencurigakan, coba tanyain ini benar nggak nih gitu. Dek, ini benar nggak gitu. Kemudian mungkin bisa juga untuk verifikasi juga yang seperti tadi dikasih tahu sama Ananta itu verifikasi link itu dicek juga linknya apakah benar linknya ini digunakan untuk misalnya login Facebook ya. Facebook. Jadi kemarin tuh ada cerita sedikit di mana teman saya ini ada yang terkena phishing ya. Jadi phishing itu dia menyerupai halaman Facebooknya. Jadi dia dapat link di WA. Di WA untuk klik link reset password. Padahal dia nggak ada minta reset password kan. Nah di klik linknya itu, tapi di formnya itu ada ngisi password. Nah kayak gitu. Jadi email, username, password, dan nomor telepon. Ini buat apa sebenarnya kan nggak perlu kan sebenarnya. Bahkan kalau misalnya warga kota tahu, nggak ada yang boleh tahu password itu. Bahkan mungkin kayak bank itu ya, bank itu nggak boleh nanyain passwordnya ke nasabahnya, apalagi OTP atau one time passwordnya itu, seperti itu. Kemudian orang-orang yang berpendidikan tinggi juga bisa kena. Kenapa? Karena penipuan itu nggak memandang seberapa tinggi pendidikan orang itu, tapi yang diincar itu adalah emosinya. Jadi kita bisa tahu namanya itu social engineering untuk orang-orang nipu biasanya. Itu yang dipakai penipu untuk orang-orang atau korban itu nggak ngelihat dia itu pintar atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang kan emosi orang tuh karena takut akan kehilangan kesempatan misalnya nih dapat uang 100 juta dalam waktu cuma ngeklik link aja gitu kan. Wih, saya nih yang kalau misalnya saya klik yang pertama kalau dilewatkan sayang juga kan gitu. Kayak gitu. Jadi itulah untuk penipuan online ini tidak memandang usia, nggak memandang pendidikan, tapi dia itu memandang tentang memanfaatkan kondisi psikologis orang seperti itu. Oke, jadi tidak berpatok pada usia gitu ya yang kita nilai kayaknya yang lebih sering ketipu orang tua nih gitu. Padahal sebenarnya para remaja dan juga orang-orang dewasa juga bisa nih warga kota tertipu dengan modus penipuan online. Nah, selanjutnya juga kan banyak juga nih yang kasus penipuannya dia membuat akun atau WA seperti orang yang punya akun tersebut gitu. Jadi yang dihubungi ini percaya bahwa itu dia begitu ya. Nah, kemudian kita ingin bertanya nih, gimana kebocoran data pribadi ini bisa akhirnya memperbesar resiko seseorang menjadi korban penipuan online, dan kenapa Blinyo? Silakan. Dibilang kenapa, bisa jadi sangat memungkinkan kejadiannya membuat orang jika datanya tersebut tersebar seperti data NIK, nama lengkapnya itu dan nomor telepon, alamat dan sebagainya, itu nanti bisa membuat pelaku sebagai bahan untuk penipuan. Itu memudahkan dia mempercayai korbannya, lebih meyakinkan untuk korbannya untuk ditipu. Oke, kadang juga kan bisa sampai sebut nama keluarganya gitu ya, Beli ya. Nah, jadi kebocoran data ini sendiri memang sangat mempengaruhi ya, Beli ya. Sangat mempengaruhi. Oke, jadi meyakinkan calon-calon korban nih warga kota. Jadi hati-hati ya kalau bermedia sosial ya, Beli ya. Iya, kemudian juga selain kebocoran data tadi disebutkan oleh Oman bahwa pelaku ini banyak memanfaatkan
kondisi psikologis Betul. calon korban pada saat itu. Kemudian kondisi psikologis ini sendiri kenapa sih akhirnya bisa ya membuat orang-orang ini tertipu? Bagaimana penipuan ini akhirnya bisa membaca bahwa sepertinya ini kondisi psikologisnya sudah mulai masuk nih ke dalam perangkap begitu ya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya mekanisme dari seorang pelaku penipuan memanfaatkan kondisi psikologis si korban ini? Silakan Ananti. Jadi contohnya kayak gimana? Yang kayak tadi itu mendapatkan hadiah dalam waktu, misalnya dalam waktu 5 detik belum diambil hadiahnya hangus kayak gitu. Otomatis kan orang tersebut akan langsung panik gitu. Oh, ini sayang banget kalau hadiahnya ini nggak diambil kayak gitu. Nah, itu kemarin sempat terjadi. Jadi ada salah satu website, ini cuma website dari tahun baru ya Kak, pada saat tahun baru. Yeah. Jadi ada website penipuan dengan menunjukkan kalau ini kita dapat hadiah dari hadiah dalam rangka tahun baru dan Natal kayak gitu. Jadi padahal pada saat diklik itu tidak terjadi apapun kayak gitu. Malah disuruh memasukkan data kayak gitu. Itu kemarin sempat terjadi itu sempat terjadi, tapi bukan dari website di sini, itu website dari luar kayak gitu kan. Dan itu salah satu pertama psikologisnya great. Kemudian yang kedua itu misalnya psikologisnya takut kayak gitu. Nah, kalau takut ini misalnya akun Anda sudah dibobol, coba melakukan reset password kayak gitu. Misalnya diberikan informasi seperti itu kan, pengguna itu otomatis mungkin jarang ya berpikir panjang ya, kayak kok bisa dibobol kayak ini. Dan saat diberikan informasi kayak seperti itu, kemudian psikologis dari pengguna tersebut pasti akan langsung berpikir, oh ya harus diganti secepatnya kayak gitu. Jadi psikologis takut. Terus yang selanjutnya psikologis terburu-buru kayak gitu. Misal ini sih kalau misalnya pengguna lagi dalam kondisi yang buru-buru, kemudian diberikan suatu pesan untuk melakukan update ini, update itu gitu, misalnya update password seperti tadi, otomatis pengguna itu kan tidak langsung mengeceknya karena dia lagi kondisi di psikologisnya lagi buru-buru untuk melakukan sesuatu yang lain seperti itu. Maka bisa saja dia langsung melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang kayak gitu. Makin dilihat makin canggih, memang makin pintar ini penipu online ya. Jadi kita harus lebih aware melalui edukasi yang disampaikan hari ini ya warga kota. Terima kasih untuk Ananta. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan gimana sih mereka memanfaatkan kondisi psikologis kita dan gimana cara mereka mempengaruhi psikologis kita. Lalu kita kan jadinya harus lebih aware dan lebih berpikir kritis gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih cara membangun kebiasaan berpikir kritis manusia nih, terutama masyarakat, agar tidak mudah tergiur nih Blinyo dengan penipuan online, terutama yang berkedok hadiah atau tawaran-tawaran menarik tertentu gitu. Beli, silakan. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melatih ini dengan melatih diri untuk mengetahui dan konfirmasi website yang biasanya yang di-share itu. Nah, itu biasanya kita bisa mengetahui informasi yang lebih jelas dan langsung konfirmasi kepada telepon seandainya Anda menerima telepon dari teman. Atau biasanya kan gini, saya sudah pernah kejadian sekali saya ditelepon atau menerima WA pada teman, padahal WA itu sudah tidak dipakai lagi. Ada nomor ini dipakai orang lain. Tapi identitasnya masih terlekat di data diri dia. Akhirnya dia melakukan mohon transfer uang segini, tanggal ini dikembalikan gitu. Pernah kejadian seperti itu. Lalu saya konfirmasi lagi ke teman, akhirnya tidak ada jawaban. Akhirnya yang biar abaikan aja. Ya seperti itu. Jadi kita harus langsung konfirmasi ya kalau misalnya sudah mencurigakan seperti itu ya Beli ya.
Oke, nah jadi untuk warga kota terutama yang biasanya terburu-buru, suka terburu-buru gitu ya, lebih baik kita pastikan 2 kali nih ya daripada warga kota nanti menyesal terkena penipuan online begitu ya. Nah selanjutnya kita juga ingin tanya, kalau tadi kan kita sudah mengenal nih modus-modusnya seperti apa, bagaimana mereka memainkan psikologis calon korban, lalu selanjutnya kita ingin tahu cara mencegahnya begitu, baik dari memverifikasi akun, kemudian juga apa yang harus kita lakukan kalau terkena modus penipuan sebagai korban nih, langkah pertama yang harus dilakukan seperti apa. Tapi jangan kemana-mana dulu warga kota, kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini ya. Tetap stay tune di 92,6 FM Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 RPK di FM warga kota, masih dengan talk show keamanan cyber terkait dengan penipuan online ya. Tadi kita sudah bahas modus apa saja, kemudian bagaimana seorang penipu mempengaruhi psikis para calon korban ya. Nah selanjutnya kita ingin bahas nih warga kota, kenapa sih biasanya pelaku penipuan online ini lebih sering mengatasnamakan kalau tidak tokoh terkenal, biasanya perusahaan resmi atau perusahaan besar, dan juga kadang orang-orang yang kita kenal. Kenapa sih mereka memanfaatkan itu ya sebagai modal untuk menipu seseorang? Silakan Ananta. Jadi kalau kenapa sih mereka memanfaatkan dari nama-nama besar kayak gitu? Karena kerentanannya lebih besar di sana. Jadi percaya mereka masuk lagi ke psikologisnya bahwa oh ini tuh kayaknya bukan penipuan deh ini. Mereka jadi ragu apakah ini penipuan atau bukan, apa kayak resmi gitu. Iya, apa jangan-jangan resmi kayak gitu. Jadi dengan dengan mengatasnamakan itu termasuk dalam psikologi yang tadi yang otoritas, itu juga bahwa itu lebih gampang untuk dimanfaatkan oleh si penipu kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi lebih berpengaruh ke kepercayaan ya. Iya betul. Oke, kenapa akhirnya kadang menggunakan akun bank begitu ya, mengatasnamakan bank atau lembaga resmi lainnya. Nah selanjutnya juga kalau kita sudah tahu kan itu pesannya dari bank ini benar nggak ya? Nah, gimana nih Oman cara memverifikasi informasi ataupun juga akun dan tawaran yang mencurigakan, terutama pada saat kita menggunakan media sosial? Silakan Oman. Oke, untuk itu yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah cek akun resminya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang itu kalau misalnya ada pesan-pesan mencurigakan dari yang nggak kita tahu, cek dulu akun resminya apakah itu ada apa enggak postingannya. Misalnya tentang pengumuman mendapatkan uang kayak kemarin ya contohnya ya, saya juga ada lihat salah satunya itu, mungkin juga menambahkan dari Ananta. Ini dari kasus penipuan yang mengatasnamakan artis Baim Wong. Ya itu saya sering banget lihat di Facebook ya. Ini mengatasnamakan ya, bukan dia yang beneran Baim Wong. Ya. Jadi itu kena juga di salah satu keluarga saya ya kan. Ini cukup lucu juga ya. Jadi itu akun Facebooknya bisa dia diminta untuk klik link, kemudian mengisi data, akhirnya dipakai lagi akunnya dia untuk mempromosikan, dan semakin banyak yang kena untuk akun-akunnya. Bahkan itu nggak menargetkan akunnya saja, itu menargetkan juga ke data banknya. Seperti itu. Untungnya itu keluarga saya itu dia nggak punya mobile banking. Jadi dia nggak bisa ngisi datanya itu kayak gitu. Jadi untuk yang pertama kalau misalnya ada pesan-pesan yang too good to be true, jadi cek dulu pesannya itu apakah benar, kemudian verifikasi ke website ataupun ke akun resmi dari yang memberikan pesan kayak gitu. Misalnya kalau misalnya yang tadi dibilang itu dari salah satu perusahaan terkenal, cek dulu ke web resminya apakah ada pengumuman yang serupa tentang pesannya itu kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu jangan langsung klik link. Jadi lihat dulu linknya itu mencurigakan apa enggak. Misalnya google.com diganti O-nya jadi 0 kayak gitu. Cek dulu, intinya verifikasi dulu apapun yang dikasih oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu hubungi langsung. Kalau misalnya warga kota masih kebingungan atau misalnya nggak tahu mau ngapain, coba aja langsung call centernya langsung. Misalnya nih ada pesan dari
BRI untuk apa namanya, kemarin tuh saya lihat itu ada dari itu tuh untuk memperpanjang masa kartu kalau nggak salah itu. Oke, masa Ya, aktif kartu masa aktifnya ya. Jadi itu untuk memperpanjang. Jadi disuruh kan ada pengumumannya tuh, udah ada suratnya tuh kayak resmi banget kan. Kemudian apa namanya, udah ada isi tanda tangan, inilah desainnya hampir sama dengan surat dari BRI. Nah itu disuruh ngeklik link. Nah itu kalau memang warga kota ragu, mending call center langsung ke BRI-nya, karena kita tahu banyak orang yang panik, kemudian langsung klik link, langsung telepon orangnya, saya mau melanjutkan menambahkan apa namanya masa aktifnya gitu kan, kayak gitu. Masa aktif biasanya kalau nggak salah ini penipuannya ini dia itu memperpanjang masa aktif, kalau nggak diperpanjang dia bakal nambahin biaya per bulannya kalau nggak salah kayak gitu. Oke, biaya gitu. adminnya ya. Betul. Jadi konfirmasi ke call center bisa. Iya, betul. Kemudian yang keempat yaitu tanya orang terdekat ya. Jadi kalau misalnya warga kota kebingungan, bisa juga tanya ke ke orang terdekat, mungkin ke anak, ke sanak saudara yang mungkin ngikutin lah tentang perkembangan teknologi. Kemudian yang kelima itu yaitu yang sekarang masih yang mungkin banyak masih orang yang pakai Google juga kan ya, untuk cek verifikasi data, verifikasi apakah benar atau enggak. Kemudian sekarang kan udah ada AI ya, mungkin warga kota bisa apa namanya, yang orang tuanya kurang mengerti tentang apa namanya gimana cara verifikasi, mungkin bisa cek ke AI kayak gitu. Karena gampang, dia langsung dapat jawaban langsung kan. Dia nyarinya tuh ke apa namanya, ke database-nya langsung kayak gitu. Jadi bisa dapat jawaban langsung kayak gitu. Oke, jadi bisa tanya ChatGPT juga ya. Kalau verifikasi bagaimana nih caranya, apakah ini benar atau tidak gitu. Betul. Ya. Jadi kita sebagai ini masyarakat harus lebih aware ya. Betul. Terhadap kemungkinan terjadinya modus penipuan ini. Nah, selanjutnya biasanya kan kalau kita sudah aware nih, sudah tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, verifikasi contohnya, kemudian juga memastikan tadi apakah link ini benar atau tidak. Biasanya masih ada yang kecil ini. Biasanya kesalahan paling umum yang dilakukan korban sebelum akhirnya terjerumus ke dalam aksi penipuan online ini seperti apa sih, Blinyo? Kesalahan umum yang biasa dilakukan masyarakat biasanya terburu-buru mengambil keputusan. Dia kadang tergiur dengan iming-iming dari pelaku dan cepat memberikan password maupun PIN dan yang lainnya. Padahal itu tidak yang korbannya tidak menyadar ya itu sebagai adalah kunci untuk masuk dia. Seperti itu. Oke, jadi rasa terburu-buru itu ya, Blinyo. Mungkin kita lagi ada urusan apa gitu ya, dapat notif, oh ini coba aja deh langsung gitu. Baru ingatnya nanti pas sudah sampai rumah udah santai gitu, udah kena baru. Oke, jadi warga kota lebih baik jangan terburu-buru kalau misalnya sudah mendapatkan link tawaran yang menarik atau mungkin link mencurigakan lainnya ya. Meskipun lewat media sosial semua serba cepat ya, bisa diselesaikan, tapi kalau dalam hal ini harus lebih hati-hati. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kita nih udah terlanjur gitu ya, apes nih misalnya, udah jadi korban dari penipuan online. Apa sih hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang korban gitu, Ananta? Silakan. Bisa melihat ada misalnya help centernya ataupun langkah-langkah untuk melakukan pengambil alihan akun kayak gitu. Biasanya di panduan di website tersebut, website media sosial tersebut mungkin ada kayak gitu. Bisa melihat di sana dulu itu. Kemudian kalau misalnya selain akun yang media sosial, kita misalnya punya akun bank ya, rekening ya, seperti itu. Mungkin kita bisa meminta melakukan penonaktifan ke bank tersebut, bank yang dituju, seperti itu sih. Jadi kita yang pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan akun, dan langkah-langkah yang selanjutnya adalah
melakukan pelaporan sih, seperti itu sih Kak. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur nih memasukkan reset passwordnya, kan kita sudah mengganti artinya ke dalam web phishing itu. Kita sadar dengan cepat, apakah masih memungkinkan untuk kita mengganti pada akun kita sendiri? Ya, kalau itu tergantung dari penipu tersebut ya Kak. Jadi kalau misalnya penipu tersebut sudah lebih cepat lebih cepat mengganti password, kemudian sudah lebih cepat untuk masuk ke dalam sistemnya, mengganti nomor telepon yang dipakai untuk verifikasi, kemudian mengganti yang lainnya, mungkin kita sudah tidak bisa mendapatkan akun tersebut. Jadi langkah yang selanjutnya adalah melihat panduan untuk mengambil alih kembali. Jadi mungkin aja di sana di media sosial tersebut ada. Nah, kalau misalnya misalnya penipu tersebut baru mendapatkan data tersebut saja, kita masih bisa untuk menggantinya gitu. Dan kebanyakan ya Kak, kalau misalnya kita sudah memasukkan two factor authentication, jadi kayak pengamanan tambahan ke Google Authentication seperti itu, ataupun kita sudah menambahkan nomor telepon ke akun media tersebut, itu biasanya kita sudah pasti mendapatkan akun tersebut. Karena ada notifikasi kalau misalnya pencuri tersebut mau ganti password, dia harus mengirimkan verifikasi ke nomor atau ke Google Authenticator tersebut, yang dimana nomor telepon kan pasti milik kita kayak gitu, sama Google Authenticator kan pasti milik kita, seperti itu sih. Jadi itu pentingnya untuk autentikator tadi dua arah itu, gitu ya. Pengamanan tambahan gitu. Baik. Itu kalau misalnya belum kita kena tipu, tapi kalau sudah terlanjur kena, dirasa masih belum terbajak gitu ya. Langsung ganti password akunnya yang baru, kemudian kalau sudah terlanjur juga digunakan tidak bisa dibuka lagi, baru melapor gitu ya. Yang penting m-bankingnya diamankan dulu ya. Betul. Itu yang paling penting ya warga kota, karena di sanalah sumber penipuannya juga bisa mengeruk warga kota apa yang Anda miliki. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Ananta apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur dan apes menjadi korban gitu ya. Nah, kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain kan otomatis kita harus lapor nih. Nah, gimana nih Oman mekanisme pelaporan untuk penipuan online yang efektif? Karena kadang masyarakat kan suka bingung kemana dong kita lapor gitu. Silakan Oman. Ya, untuk mekanismenya, jadi yang pertama itu bisa warga kota itu kumpulkan bukti bukti screenshot, mungkin warga kota itu dapat pesannya seperti apa, di screenshot aja semuanya, kemudian mutasi rekening kalau misalnya emang ada penipuan untuk m-bankingnya lah misalnya kayak gitu kan. Kemudian kalau ada screenshot, mungkin sekarang itu ada kalau nggak salah ya, ada modus penipuan yang mengatasnamakan salah satu instansi di Indonesia ya. Jadi dia tuh video call, dia ngancem ini kamu kenal nggak sama orang nih, bukannya kamu kenal sama orang nih gitu. Dia maksa kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada screenshot, screenshot aja. Kalau misalnya ada emang dia minta video call di screenshot, mungkin itu bisa membantu nantinya untuk ketika kita melaporkan ke kepolisian, untuk membantu polisi untuk menindaklanjuti untuk laporan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu laporkan ke bank. Laporkan ke bank dulu kalau misalnya emang yang ditipu itu adalah yang diambil datanya itu adalah data bank. Itu bisa laporin dulu ke bank secepatnya ya. Jadi kalau bisa itu di bawah 1 jam lah. Karena mungkin bisa di bawah 1 menit, mungkin tiba-tiba ini penipuan kayak gitu kan ya, kayak gitu. Jadi semakin cepat lebih baik. Kenapa? Karena penipu itu pasti langsung mindahin uangnya. Jadi dia langsung terima, dia langsung pindahin ke akun lain lagi, dipindahin akun lain. Jadi secepat itu penipu untuk mengelabui korbannya. Jadi kalau bisa lebih cepat sadar, ya udah laporin ke bank. Kalau bisa diblokir, semoga bisa uangnya kembali lagi kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu lapor ke aduankonten.id. Kemudian bisa kalau misalnya mau verifikasi juga nih sebelum transfer uang ya, mungkin bisa dicek di cekrekening.id. Jadi di sana warga kota bisa ngecek nomor rekeningnya ini udah pernah dilaporin atau belum gitu kan. Jadi kalau misalnya udah dilaporin, nanti dia ada
peringatan untuk jangan transfer ke sini. Ini nih Oke. merupakan sebuah penipuan kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu sebarkan informasi, ceritakan pengalaman-pengalaman warga kota. Kalau misalnya emang pernah melihat suatu penipuan, ceritakan ke orang lain gimana cara mitigasinya. Mungkin kalau misalnya ada yang nge-share di grup keluarga misalnya kayak gitu kan, link yang nggak jelas, kasih tahu keluarganya itu penipuan, jadi jangan disebarin lagi kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Oman. Jadi warga kota kalau sudah terlanjur mau lapor, yang pertama adalah kumpulkan bukti, lalu ke selanjutnya silahkan langsung lapor ya, melakukan pelaporan, atau bisa cek kalau di rekening ID apakah nomor rekening itu sudah pernah memang ada nipu gitu ya warga kota, ada track recordnya tersendiri ya. Jadi warga kota itulah yang bisa dilakukan ketika sudah terlanjur terkena penipuan dan ingin melapor. Nah selanjutnya kita ingin bertanya pada Blinyo dari Diskominfo Kota Denpasar sendiri, dalam mencegah atau menangani modus penipuan online yang sedang marak terjadi ini, seperti apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan? Silakan Blinyo. Kalau terutamanya di Dinas Kominfo biasanya melakukan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui media Instagram dan melalui ke sekolah-sekolah biasanya. Biasanya yang dilakukan biasanya ke sekolah itu pada saat MOS-nya. Jadi lebih dini ya mengedukasi mereka ya. Jadi edukasi ya warga kota melalui sosial media, karena tempat menipunya di sosial media, jadi di edukasinya juga melalui sosial media gitu ya. Terima kasih Blinyo. Dan kalau untuk Diskominfo Provinsi Bali juga gimana nih langkah yang dilakukan atau peran yang dilakukan dalam mencegah dan menangani modus penipuan online? Silakan Ananta. Kita menemukan suatu insiden keamanan siber. Biasanya setelah insiden itu selesai ditangani, kita akan membuat suatu konten yang terkait untuk menjaga supaya insiden itu tidak terulang kembali gitu. Jadi kita akan membuat konten ataupun kita bersurat kepada instansi-instansi yang di pemerintah Provinsi Bali untuk menjelaskan kalau kita insiden ini penanganannya kayak gimana kayak gitu. Biasanya kita di dalam internal itu kayak itu, dan juga di literasi juga sih, literasi. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, tambahannya adalah ketika terjadi case dan sudah ditangani itu dijadikan materi edukasi. Iya, jadikan materi, betul. Supaya tidak terulang lagi ya warga kota. Nah, terakhir, karena ternyata tidak sadar kita sudah 1 jam berbincang-bincang ya warga kota. Terakhir kita ingin tanya nih, gimana nih pesan yang ingin disampaikan baik dari Blinyo, kemudian juga dari Oman dan Ananta untuk masyarakat supaya lebih aware terhadap penipuan online ini sendiri. Silakan, mungkin kita mau dari Blinyo dulu. Silakan Blinyo untuk disampaikan ke masyarakat. Warga kota perlu ingat, untuk hadiah kita tidak pernah tanpa ada proses yang jelas. Jangan mudah tergiur oleh pesan yang menjanjikan keuntungan instan. Selalu kendalikan emosi, cek kebenaran informasi melalui sumber resmi. Dan jangan pernah membagikan data diri berupa OTP ataupun PIN kepada siapapun. Sekian. Terima kasih banyak Blinyo sudah hadir hari ini ya, mengedukasi masyarakat, dan silakan warga kota dijalankan apa yang disampaikan Blinyo tadi supaya warga kota tidak terkena penipuan online. Selanjutnya kita ingin dengar dari Oman nih, gimana nih pesannya Oman untuk warga kota supaya tidak terkena penipuan online lagi dan lagi gitu. Ya, pesan saya untuk warga kota, jadi untuk ini jangan mudah percaya, tapi jangan juga paranoid ya. Ya, jadi gitu. Di era digital ini kita memang harus waspada, tapi bukan berarti takut untuk menggunakan teknologi. Kuncinya itu adalah selalu verifikasi sebelum bertindak. Kalau dapat tawaran yang terlalu bagus ya, ingat terlalu bahwa nggak ada di dunia ini, nggak ada yang gratis ya, nggak ada yang instan juga ya. Jadi jangan terlalu tergiur untuk hal-hal seperti yang terlalu too good to be true lah kayak gitu. Kemudian lindungi data pribadi seperti menjaga kunci rumah dan kunci kita anggap aja itu
password itu sebagai kunci rumah. Oke. Kalau misalnya kita nggak jaga, mungkin aja nanti dimaling gitu kan. Malingnya Kayak gampang masuk gitu Iya. ya. Jadi jangan jaga password kita itu sebagai kunci, kemudian selalu verifikasi. Itu saja sih. Oke, jadi poinnya adalah selalu verifikasi sebelum memutuskan sesuatu di Betul. media sosial ya. Iya. Oke, apalagi kalau tawarannya terlalu signifikan untuk membuat kita kaya raya ya warga Iya. kota. Ini perlu dicurigai sebenarnya, tapi jangan terlalu paranoid juga kalau kata Oman. Nah, selanjutnya Ananta gimana nih? Himbauan untuk masyarakat supaya tidak terkena penipuan online. Kita walaupun sedang terburu-buru, kemudian sedang sangat senang terhadap Iya. suatu hal kayak gitu, pikirkan juga secara logika kalau misalnya apakah itu benar atau salah gitu. Jadi jangan mentah-mentah langsung jangan mentah-mentah langsung mengambil tindakan terhadap sesuatu yang mungkin saja kita tidak tahu itu dampaknya apa kayak gitu. Jadi itu kemudian jangan lupa untuk selalu belajar sih kalau menurut saya. Jadi teknologi itu kan berkembang sangat cepat ya kayak Iya. gitu. Belajar mungkin misalnya membaca literasi terkait keamanan siber seperti itu, ataupun juga belajar cara menggunakan teknologi yang benar gitu, seperti menambahkan keamanan lebih di akun kita seperti itu. Jangan lupa belajar. Itu sih Kak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ananta. Jadi jangan lupa selalu cari tahu gitu Ya, ya, betul. Ananta ya. Apa sih yang sekarang sedang memang teknologinya lagi digaungkan gitu. Jadi kita tidak mudah terkena modus penipuan. Terima kasih Ananta, Oman sudah hadir di sini ya untuk mengedukasi warga kota. Begitupun juga untuk Blinyo. Terima kasih ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk kembali mengedukasi masyarakat. Nah, warga kota, demikian tadi talk show kita terkait dengan penipuan online. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda supaya lebih aware terhadap modus-modus penipuan online agar tidak menjadi korban ya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 WITA. Jadi saya Adiani dan para narasumber mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.